Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa, kami akan mempersembahkan sebuah kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan bagian ketiga atau bagian akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kiriman Pocong Hitam Part 3. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades dan Pak Agi juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan kiai itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan, dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ireng ini tidak ada lagi, karena ada yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini bisa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengamalan. Selanjutnya yang versi Pemalang. Selain dari Banjarnegara, kisah pocong hitam juga ternyata sangat melegenda di daerah Pemalang. Pemalang tahun 1985, Desa M, saat itu kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah ini. Karena itu, Narsum mengawalinya dengan pengenalan budaya di daerahnya. Dulu kalau ada kawinan, tari selendang jadi acara intinya. Tari selendang adalah ciri khas dari daerah Pemalang ini sendiri. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di Pemalang, terdapat teror yang mengerikan. Kalau ada yang mengetuk pintumu malam-malam, jangan dihiraukan, ucap Mak Sri. Mak Sri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah, namanya Lili. Selang 3 bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dulu. Asalkan ada kemantapan di antara keduanya, pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Mak Sri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika maghrib mulai bergema. Saat itu orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Pocong ireng sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong ireng itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang keguguran, kontraksi yang berlebihan, bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala, mereka yang percaya akan pesugihan mengira pocong ireng ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Konon, si pelaku pocong ireng ini memainkan perannya dari kejauhan dan mengambil tirakat dari luar kota. Bisa dibilang, dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seseorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara demit dan juga dirinya. Apa persyaratannya? Si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di Jawa Barat, lalu dia harus menyetubuhi putrinya secara keji.
Sesudah itu, dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur di tempat yang tak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan. Isu teror ini sudah berkelanjutan dari mulut ke mulut, namun hanya sedikit saja yang tahu. Itu pun hanya beberapa yang ingat, karena urban legend ini memang sudah tersohor di awal tahun 2000-an. Mak Sri selalu membuat pagar gaib di depan rumahnya dengan menyipratkan air dari bekasan cuci beras dengan menggunakan 4 helai batang padi yang belum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya bertahan di depan rumah saja. Namun beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kamu mau percaya itu? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong ireng. Mak Sri itu yang bikin perpecahan. Tanpa dirasa, hal ini terdengar ke telinga Lili dan Bram. Mereka agak resah mendengarnya. Mak, sudah, selesaikan. Itu mitos, ucap Lili. Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk menyipratkan air itu di depan rumah Lili dan Bram. Namun, siapa sangka si Lili termakan buayan para tetangga rumahnya kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong ireng. Sudah, Mak, aku tidak butuh itu. Itu mitos. Lili mendorong ibunya hingga terjatuh. Baskom atau wadah pun terlempar hingga tangannya terkilir. Li, kamu kenapa? Ini ibumu, jelas Bram. Bram membantu membangunkan ibu mertuanya. Tangannya yang terkilir, dia urut dengan menggunakan minyak lentik atau minyak goreng. Lili masih tak peduli, masa bodoh dengan mitos kuno yang beredar. Nduk, itu bukan mitos, ucap Mak Sri. Mak, Lili malu jadi omongan tetangga, jelasnya. Mak Sri hanya menundukkan pandangannya. Begitu pula Mas Bram yang tampak kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas. Kekecewaannya tetap tak bisa diungkapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya, Lili. Bram mengantarkan ibu mertuanya, Mak Sri, untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempatnya. Lili hanya bersikeras melakukan hidupnya dengan normal, tanpa ada gangguan. Bukan itu yang dimaksud Mak Sri. Sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh, bukan berarti tidak bermakna. Karena orang tua lebih mengetahui manis pahit dan pengalaman serta cerita dari leluhurnya dulu. Tepat setelah azan Isya berkumandang, Bram belum juga datang. Hati Lili menjadi resah. Mungkin saja dia bermain di luaran dengan teman-temannya. Keadaan yang hamil ini telah menjadikan Lili stres berat. Mana lagi dia masih kepikiran dengan perkataan tetangga yang menyebut ibunya sendiri gila, juga teror pocong ireng yang selalu mengganggu ibu hamil. Lili hanya menunggu di ruang tamu dalam rumahnya. Sesekali dia mengelus-elus perutnya yang sedikit membuncit. Pukul 10 malam, tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Bram sudah kelewatan batas dan tidak menjalankan amanah dari mertuanya untuk menjaga Lili. Lili tertidur di ruang tamu. Tepat di pukul 1 pagi, dia terbangun karena ada ketukan pintu. Cih, tidak usah pulang, tidur di luar. Namun ketukan pintu itu masih terdengar. Dengar tidak? Tidak usah pulang, tidur di luar, kesal Lili. Duk, 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 duk. Suara itu tidak hilang, masih berbunyi di kesunyian malam. Lili merasa aneh. Suaminya tidak pernah seegois itu. Dia memberanikan diri melangkah untuk membuka pintu. Kret. Lili membuka pintu dengan pelan. Kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk meminta maaf. Namun yang tertampakkan adalah
Sosok pocong ireng dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya. Bau busuknya tercium seketika. Wajahnya tak bisa dikatakan lagi hancur dan berantakannya. Lili syok. Dia memegangi perutnya dan segera melangkah mundur. Tangannya meraba-raba daun pintu untuk segera ditutup. Namun apa daya, kepalanya langsung pening. Lili terjatuh tepat di depan pintu. Subuh harinya, Bram terkejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya. Darahnya berceceran dari kakinya. Kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya. Lili segera dibawakan ke dukun bayi. Barangkali cara ini lebih efektif. Isu diterornya Lili oleh pocong ireng menyebar luas. Para warga membenarkan teror itu ada. Kata dukun bayi itu pada Bram, "Istrimu kebanyakan pikiran. Bayimu masih bisa diselamatkan. Tapi si pengganggu itu bakal mengejar-ngejar," ucapnya. Lili masih syok. Dia takut kehamilannya akan gagal manakala sosok itu masih menerornya. Dia masih teringat dengan perkataan ibunya, sosok itu benar-benar ada, tapi untuk apa menyerang orang hamil? Seketika Lili dan Bram kembali ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang menyipratkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan. "Mak," ucap Lili. Ibunya tersenyum, lalu kembali melanjutkan tugasnya. "Mak, masuk ke dalam. Lili mau bicara," ucap Bram. Mak Sri masuk ke kamar Lili. Dia mendapati Lili lemas tak berdaya. "Bram, kesini," teriak Mak Sri. "Iya, Mak," ucap Bram. "Apa amanatku ke kamu?" tanya Mak Sri. "Jaga istriku." "Bagaimana, sudah dijaga belum?" tanya Mak Sri. "Tapi Mak," sela Bram. "Bram, pocong hitam itu nyata. Jangan dimainkan. Jangan hiraukan mulut tetangga," kesal Mak Sri. Bram seakan mendapatkan sebuah peringatan besar untuk mengevaluasi dirinya sebagai suami. Lili yang masih terbujur kaku hanya bisa mengelus perutnya. Dia trauma berat. Mak Sri mendekati tubuh Lili yang sedari tadi lemas. Wajahnya sangat pucat. "Mak, minta maaf," ucap Lili dengan suara lirih. "Nak, jangan merasa salah. Perbaiki titah yang sudah diucapkan." "Mak, pocong itu jadi-jadian?" tanya Lili. "Pocong itu pesugihan dari gunung. Korban akan digadaikan dengan kekayaan. Namun syaratnya sangat ekstrim dan berbahaya," ucap Mak Sri. "Apa itu, Mak?" tanya Lili. Awal mulanya yang Mak tahu, dari jajaran mayat, pocong itu bakal jadi keturunan kepada keluarga yang telah diterahkan hingga anak putu. Jelas Mak Sri. "Hah? Ungkapan apa itu?" tanya Lili. Intinya, jika telah mengawali, semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan. Lalu jika gagal, maka akan berimbas pada anak cucunya, ucap Mak Sri. "Berarti rumah ini?" tanya Lili. "Sudah bau mayat." Percakapan terhenti. Mak Sri kembali ke depan rumah. Mak Sri kembali menyipratkan air itu di depan rumah Lili. Para tetangga hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya. "Sri, apa itu?" tanya warga. "Air untuk menghilangkan bau mayat," jelas Mak Sri. "Buat apa?" tanya warga. Mak Sri terdiam sejenak. Dia melihat tubuhnya yang sudah tua renta. "Kamu percaya titah leluhurmu?" tanya Mak Sri. "Titah apa?" tanya balik salah satu warga yang sangat ngeyel dengan penjelasan Mak Sri. "Masukkan sandal, baju kamu dan anakmu jika matahari telah tenggelam." Perkataan itu membuat panik seluruh warga sekitar. Titah leluhur yang disebarkan dari mulut ke mulut, lewat buyut, nenek, kakek, saudara.
Tidak mementingkan keadaan zaman dan kapan waktu telah bergulir, aturan tetap menjadi pondasi. Matahari sudah tenggelam. Ucapan itu sekarang sering terdengar oleh setiap warga. Mereka bergegas masuk ke rumah. Seluruh barang yang berada di luaran segera dimasukkan ke dalam untuk mencegah ambuan mayat. Hingga malam tiba, tidak ada warga yang berkeliaran. Mereka saling menatap jendela mereka. Siapakah yang malam ini akan diteror? Diketuk pintunya berkali-kali hingga membuat kepala pening dan pusing. Mak Sri sengaja tidak pulang ke rumahnya. Dia memilih menjaga Lili karena si Bram belum becus untuk menjaga anak semata wayangnya itu. "Bram, sini," ucap Mak Sri. Bram segera menuju ruang tamu sambil membawa teh hangat di gelas besi. "Iya, Mak," ucap Bram. "Nanti, jika telah tengah malam, jangan buka bagian belakang pintu. Dia akan menyerang di bagian belakang. Jika masih mengganggu, siram air ini lewat lubang bawah pintu," ucap Mak Sri sambil menyerahkan wadah berisi air khusus itu. "Siap, Mak. Mama mau kemana?" tanya Bram. "Istirahat." Bram kerap kali merasa bosan. Dia kadang ingin membuka pintu dan menghadiri opera di pasar sebelah. Namun, semenjak kemunculan pocong ireng, segala aktivitasnya terhenti. Tepat tengah malam, keheningan itu terputuskan. Mak Sri tertidur pulas di ruang tamu. Bram sesekali menengok kamar istrinya. Semua aman. Tapi suara ketukan itu memecah belah kenyamanannya. Duk, 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 duk. Suara ketukan pintu itu terdengar jelas oleh Bram, asalnya dari belakang rumahnya. Bram mulai tidak tenang. Dia ingat titah dan amanat mertuanya. Tangannya ingin membangunkan tubuh mertuanya agar segera membantu ketakutan ini. "Mak," ucap Bram dengan lirih. Tidak ada jawaban, tidak ada seruan, hanya ketukan misterius dari balik pintu belakang rumah. Bram melangkahkan kaki menuju pintu belakang sambil membawa wadah berisi air yang telah diamanatkan oleh mertuanya. Suara ketukan pintu masih terngiang-ngiang di telinga Bram. Ketika Bram telah sampai di depan pintu, suara ketukan itu terhenti, namun dia mencium bau yang sangat, hingga membuat perutnya sangat mual. Bau mayat. Bram mundur ke belakang. Dia tidak jadi menyiram bawah pintu yang diamanatkan oleh mertuanya. Ketika langkahnya mundur, suara ketukan rumah itu berbunyi kembali seperti minta dibukakan. Bram merinding tak karuan. Seluruh tubuhnya bergetar. Mak Sri terbangun dari tidurnya dan melihat Bram mematung di depan kamar istrinya. "Bram, ada apa?" tanya Mak Sri. Bram menengok ke arah belakang Mak Sri sembari merautkan wajah takutnya. "Emak, pocong itu ada," ucap Bram. Mak Sri segera menuju Bram. Suara ketukan itu masih berbunyi keras. "Bram, siram, siram," ucap Mak Sri. Bram tak mampu melangkahkan kakinya, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah. Diambilnya wadah itu oleh Mak Sri dan segera menuju pintu yang dimaksud. "Bau mayat, pulang kamu, jangan kesini lagi. Pulang ke tuanmu, jangan kesini lagi," teriak Mak Sri sambil menyirami bawah pintu. Sesaat ketukan pintu itu hilang, bau busuk yang tercium pun sudah menghilang. Ketika pintu itu dibuka oleh Mak Sri, dia menemukan banyak belatung dan cacing yang memenuhi tanah tepat di belakang pintu rumahnya. "Bram, ambilkan garam," ucap Mak Sri. Bram mengambil garam dapur. Dia menyerahkan garam itu kepada Mak Sri. "Nih pocong, itu suruhan. Tidak akan kehabisan akal untuk menghancurkan dan mengambil tumbal. Makanya kamu harus berani," ucap Mak Sri. Selepas kejadian itu, para warga jadi yakin dengan teror yang menyerang pemukimannya. Sehingga ketika matahari sudah terbenam, para warga segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk. Semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam.
belum sampai di situ. Ketika usia kehamilan Lili membesar, dia sering sekali terkena sawan. Ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai di situ. Kadang di tengah malam, Lili berteriak kesakitan, kakinya bengkak. Lili sedang ditahan oleh si brengsek itu, ucap Mak Sri. Terus bagaimana, Mak? Tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah seperti Kiai. Mak Sri meminta Kiai itu untuk menyelamatkan Lili terlebih dahulu. Jika tidak, maka nyawa dan jabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lili sedang dipaku, jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya. Pasti kesakitan. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya, ucap Kiai itu. Untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membaca Al-Quran. Dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Kata Kiai itu, pocong ireng hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuanya. Itulah perjanjiannya. Ditambah bambu kuning, mau besar atau kecil, katanya untuk mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuanya. Katanya, jika pocong ireng itu berkeliaran, posisi tuanya akan lemah. Ditempatkannya Kiai itu di ruangan penyimpan bahan makanan. Ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin, bau busuk mayat dan ketukan pintu. Benar saja, pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lili. Mak Sri menyarankan agar Bram fokus menjaga Lili, sedangkan Mak Sri menuju ruangan Kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong ireng itu. Sudah datang, ucap Mak Sri dari bibir pintu ruangan itu. Suara ketukan pintu terdengar jelas, ditambah dengan suara gemuruh angin. Lili berteriak kesakitan. Mak Sri panik tak karuan. Jangan dipegang kaki sama tangannya, lepaskan, teriak Kiai itu pada Mak Sri. Bram, lepaskan, teriak Mak Sri. Bram langsung melepaskan tangannya. Telat sebentar, anakmu bisa mati, ucap Kiai itu. Terus bagaimana? Tanya Mak Sri. Diam dulu, tuanya sebentar lagi ketahuan. Mak Sri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu Kiai itu. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai, ucap Kiai itu. Maksudnya bagaimana? Tanya Mak Sri. Kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi. Mak Sri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan. Sri, jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari telah tenggelam. Sudah jebol. Cari bambu kuning untuk menahan, jelas Kiai itu. Lili bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal sembuh, jawab Kiai itu. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil jabang bayi. Perhatikan juga suaminya. Jangan sampai sering keluar malam. Lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar. Selipkan semiti di kantong depan, jelas Kiai itu. Tuanya bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal ketahuan sendiri, ucap Kiai itu. Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan dengan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun dia tidak menyentuh sedikit pun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak bisa masuk ke dalam pemukiman warga. Hingga perjanjian awal yang disebutkan, jika gagal memberi tumbal, maka keluarganya yang akan terambil. Satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu meninggal. Awalnya dia jatuh miskin, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. Satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian, 2 lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kiriman Pocong Hitam,
Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.